Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang santai Jawa Timur. Calon tetap di ruang santai dan tetap dengan keadaan yang santai saja. Sambil ngerokok loh. Saya pikir nggak perlu variatus. Ruang santai, namanya ruang santai lur ya. Bro lur, guys. Ini ada pengalaman pribadi. Mungkin juga beberapa orang juga pernah merasakan keadaan hati atau perasaan atau situasi yang nggak enak loh, nggak enak dengan kondisi kapasitas ilmu atau pendidikan yang minim, yang standar setara SMA atau SMK. Pernah nggak kalian mengalami situasi yang membingungkan, situasi yang bikin kita bingung, situasi yang bikin kita jengkel, situasi yang bikin pegel awak dewe? Itu mesti ono. Ini mungkin salah satu problema yang pernah awak dewe alami. Contohnya seperti ini, dalam situasi kondisi kita kan kadang-kadang seringkali mengalami kepingin atau menginginkan sesuatu atau kepingin opo lur. Jadi kepingin iki, kepingin itu, tapi kita mampu. Bukannya kita kepingin karena kita mampu, tapi kita mampu untuk mencapai keinginan itu. Pernah nggak awakmu kepingin tapi bingung, jadi ini bisa dikatakan sebuah kebingungan. Kalau menurut aku ya gak bingung. Jadi gini sih, ini mungkin bagi beberapa orang yang pernah mengalami yang nonton video ini. Jadi kita semisal punya utang, duit gak banyak ya, kita mungkin ini semisal hanya contoh punya uang 100.000 atau 50.000. Itu dapatnya pun bukan dengan cara yang mudah. Kita kerja, ya kalau main kerja kita pegawai negeri, kalau kita swasta juga seperti itu. Ini saya punya uang 100.000 atau 50.000, dan kita bahasa edukasi ini manajemen kehidupan sehari-hari dengan uang 100.000. Kita cara fungsinya itu, kita semisal kepingin membeli rokok yang harganya 30.000 ya, dan mereka sebenarnya 100.000 dibelikan 30.000, sisa 70.000. Tapi kita terkendala karena 100.000 itu akan saya pakai untuk semisal buat memperbaiki motor, atau mungkin ganti uli, atau mungkin ganti ban, atau mungkin apa.
Dan masalah ini memang sepele, cuman seandainya kita membeli rokok 30.000 kan kita iso loh rokok dengan harga yang 30.000 iso, tapi kita nggak akan bisa mengganti atau perbaiki motor karena uangnya berkurang 30.000. Misal ganti uli 1.000 kan kurang loh duit, entek gawe tuku rokok 30.000. Dan biasanya itu pengalaman, biasanya si objek akan bilang seperti ini, mungkin besok kita akan bisa mengganti uli kita, dan kita akhirnya awak dhewe iso gawe duwe kayak tuku rokok 30.000, dan besoknya akhirnya akan membeli rokok, terus beli rokok lagi, atau mungkin karena 70.000 terhalang kendala-kendala lain, jadi tergalang, jadi uang 70.000 habis dan akhirnya kita nggak bisa mengganti atau perbaiki sebuah sepeda motor, kan sering biasanya. Dan di saat itu akhirnya kita kembali lagi ke sebuah penyesalan, opo duwe kok nggak tak kayak ganti ban atau ganti uli, kan ngono lho, kan itu biasa. Dan dalam situasi seperti itu kadang otak yang dewasa biasa berpikir memanajemen dirinya sendiri. Jadi semisal akhirnya bingung, jadi harus bagaimana, padahal pingin barang itu akhirnya di handle, akhirnya jadi sebuah masalah, yaitu sumpah bingung dan akhirnya turut tok. Itu sebenarnya sering kali awak dhewe lakoni, sering kayak ngono. Dan ini kalau di ilmu manajemen kehidupan yang umum itu biasanya gampang, nanti sisa 30.000 apa duit kalau 30.000 nanti digoleki meneh-meneh kan iso. Padahal kalau kita menghentikan atau menyetop beli rokok itu, hari itu juga sepeda motormu, roda banmu akan menjadi baru. Tapi karena kita mempunyai prinsip rezeki itu pasti teko meneh, atau cuman 100.000 aja, pasti kadang-kadang ada orang yang bilang gitu. Dan mungkin kalau emang ada uang yang tersedia atau mungkin pegawai negeri, mungkin berarti bulan depannya itu kita bisa beli lagi, atau mungkin yang punya usaha ramai dagangan payo, kita akan menggunakan konsep manajemen secara seperti itu. Tapi dalam situasi itu kadang-kadang akan terjadi tabrakan, sebenarnya akan terjadi sebab karena tabrakan, turung aku ini aksi itu ini dan segala macam. Jadi bercampur baur karena seperti itu sudah menjadikan sebuah masalah yang kecil yang timbul di situasi diri sendiri. Kalau yang masih sendiri dan yang udah keluarga, akan menimbulkan sebuah keluarga, dan itu sebenarnya yang akan menjadi penyakit dalam perjalanan hidup seseorang. Itu mesti seperti itu. Dan aku harus bagaimana, dan kadang ada orang berprinsip
atas cuma 30.000 aja, beli aja rokok 30.000, kapan-kapan kita akan mengganti ban. Dan dalam jangka kapan-kapan itu kita akan ganti ban, itu sebenarnya jadi hubungan seseorang dengan rezeki yang akan kita jatuh dengan sebuah usaha dan ikhtiar. Dari situ kita bisa, ya kalau nggak ada apa-apa lur ya, kalau ada sesuatu yang sesuatu musibah ataupun apa, itu akhirnya kita nggak akan bisa mengganti sebuah ban atau roda motor gara-gara kita menuruti sebuah keinginan untuk membeli rokok yang harganya sekian. Dan kadang ada orang yang akhirnya ban tak ganti dan dia nggak bisa membeli rokok yang dia atau sesuatu yang dia inginkan gara-gara mengganti sesuatu yang dia inginkan juga. Dari sini itu adalah sebuah konsep kehidupan yang bikin kita ngeluh, yang bikin kita sumpek, bikin kita ngeluh adalah di situ. Dan intinya kudu yopo, harus bagaimana, itu sering kok terjadi pengalaman, bukan hanya di itu, banyak. Kalau ada orang berprinsip gampang kapan-kapan bisa, dengan kapan-kapan itu adalah itu ya kalau kita benar. Kalau kita nggak benar, kapan-kapan menjadi sesuatu yang menghancurkan. Dan ternyata di sesuatu ini memang dari sini kita ada manajemen. Berarti mana yang paling bagus untuk kita lakukan, kita ambil. Semisal kalau manajemen, berarti manajemen kehidupan, kita mengurangi dari item-itemnya. Saya ada ngomong ya, kalau pengen beli rokok 30.000, ini salah satu, beli rokok yang harga 10.000. Soalnya karena sisa 90.000 kan, jadi 10.000 nya mungkin bisa dicari dengan besok atau kapan. Beripun dengan 30.000 nya ya, kalau pegawai, kalau pegawai kita enak, bulan depan kita bisa dapat uang. Dan kalau wira swasta ya besok, atau mungkin dagang, besok kita ada laku, ada barang dagangnya laku, kita bisa menambah atau membeli rokok atau mengganti ban itu sendiri. Dan itu pun menjadi iso, memang daganganmu akan laku tapi uangnya nggak sampai 10.000. Mungkin bisa pegawai negeri itu bulan depan gajian, dan tapi ada keperluan lain yang lebih perlu daripada mengganti ban. Dan bagaimana caranya? Dan dengan meminit pun kita masih ada kekurangan, masih ada membuat pikiran kita masih ribet. Dan dari sini saya belajar untuk melihat satu posisi dan situasi, bukan mana yang paling penting, dua-duanya penting loh. Dua-duanya itu penting. Beli rokok itu penting, ganti ban itu penting. Semisal itu dua-duanya sebuah kepentingan untuk diri kita sendiri, untuk kesenangan kita sendiri, untuk kenyamanan kita sendiri menghadapi orang-orang lain, menghadapi situasi di luar
luar kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di mana. Kalau di manajemen itu bisa, di manajemen itu berjalan di atas kapan-kapan itu tadi. Jadi kita setelah kita membeli rokok yang 30.000 itu, kita kan ada 70, kita nyari uang dengan cara meminit semuanya, mulai dari pembelian rokok itu, meminit semuanya sampai uang kita mengumpul lagi 30.000, dan kita akan mengganti ban. Dan mungkin kita akan mengganti ban 70.000, dan kita akan meminit uang sampai 30.000 untuk membeli rokok di jalan di kapan-kapan itu, di waktu di jeda di kapan-kapan itu ada sebuah manajemen pendidikan. Ada bukan pendidikan, dan ternyata kunci satu adalah sebuah menghadapi situasi yang seperti ini, kita membutuhkan sebuah kesabaran. Jadi sabar, kuncinya itu di sabar, benar-benar sabar. Walaupun kita akan belajar sabar, kita akan mengganti ban 100.000, kita belajar di manajemen itu, di manajemen kita akan berjalan di situasi kapan-kapan kita akan beli rokok itu, kita berjalan di situ dari yang beruang 1.000, 5.000, 3.000, berapa sampai mengumpul 30.000, baru kita akan membeli rokok yang harganya 30.000 itu. Celo tak semacam rokok itu kan, ini bukan hanya sekedar, itu sering dialami wong loh. Ya terus terang awak dhewe ya sering ngalami seperti ngono. Tapi aku yakin ya wong sing ndelok video iki tau ngalami kayak aku ngene iki. Kondisi situasi yang ruwet. Dan ternyata kabeh iku membutuhkan sabar. Atau mungkin nggak beli apa, kita akan berjalan di kapan-kapan itu dengan sobrun, dengan sabar ternyata. Walaupun kita bisa membeli ban itu, walaupun kita bisa membeli rokok itu, kita tetap berjalan di sabar, latani sabar. Kita berjalan di situ. Dan dengan sabar itu kita harus banyak pintar menggali kapan-kapan manajemen itu sendiri, manajemen edukasi pendidikan, dan manajemen kapan-kapan aja itu yang harus kita gali. Dan kita kapan-kapan aja itu kita membawa sebuah sertifikat yang bertuliskan sabar itu ternyata ruang santai. Kalau yang nonton YouTube ini, yang video ini di Facebook, kalau nonton video lengkapnya ada di Ruang Santai Ratomi Rahman, atau Ratomi Rahman Ruang Santai juga ada. Ruang Santai Ratomi Rahman. Saya ada sebuah surat, ada demotivasi sabar, semua orang mesti ada. Ini ada sebuah surat dari Al-Mudaththir ayat 74, ayat ke-7, mungkin 747 di surat Al-Mudaththir. Walirabbika fasbir.
perintah dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu, maka bersabarlah. Punya itu wali robbika fasbir namanya. Apa yang suratnya? Yang artinya surat Al-Mudassir. Wali robbika fasbir, yang artinya dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Dan untuk ini, karena ini adalah keinginannya, karena iki situasi keinginan Tuhan, karena kita bukan hanya urusan bukan manusia, bukan hanya urusan ke orang tua, urusan kita berurusan dengan Tuhan, bisa-bisa ke Tuhan kan? Ke Allah lor ya guys, ya bro. Dari situ dan banyak kan motivasi untuk tentang, dan karena masalah ini memang membingungkan, mulai wong bingung kepingin iki tapi repot karena nang iki, kepingin iku repot nang sing kene ya. Dan dari situ dan di kebingungan itu ternyata kita harus membawa kunci wali robbika fasbir, karena itu adalah wali robbika fasbir. Dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu maka bersabarlah. Walaupun kita masih yo kon pegawai negeri, masih yo kon pengusaha sing waris gak karu-karuan, masih yo kon wong sing oleh duitmu itu gak begitu banyak, masih yo kon iki oleh duit, masih yo kon wong tambah gak duwe duit, masih kon gak duwe duit. Karena keinginan itu bukan karena duit, karena keinginan itu bukan karena keinginan itu timbul karena perintah dari hati wonge dewe-dewe. Itu karena sebuah perintah wali robbika fasbir. Ini Quran. Ini ruang santai sebelum ngopi-ngopi. Kalau ono wong, aku nggak tahu punya apa masalah seperti atau kena seperti itu, bohong, bullshit, gak ada, gak ono. Mesti orang kepingin iki cuman karena terbengkalai itu. Memang kalau manajemen orang kita akan beli aja uang, masalah sepele, uang bisa dicari, uang bisa dicari. Dan dalam rangka mencari uang itu kita berjalan harus membawa wali robbika fasbir, karena sebuah perintah dari diri kita sendiri, harus membawa sebuah sabar. Dan mungkin kalau uang bisa dicari moro-moro, kadang-kadang lali ini. Baru kata ana wong iso tuku iku baru lu iya rek aku tahu ben ngapain tuku iku, akhirnya bingung dan bagaimana. Nah, akhirnya drop melakukan aktivitas yang non moral karena otak pandominnya rusak, terbengkalai dan terfusi gara-gara sebuah nafsu yang sangat puas. Itu sih kan seperti itu. Jadi lek wong melakukan non moral itu kan otak apa namanya, pondamin otak itu untuk perasaan baik itu hilang dan melakukan kegiatan-kegiatan di luar non moral. Jadi ruang santai yang santai aja loh, santai. Dan ternyata kita orang kaya, orang miskin, orang apa guys, bro, inti antum anda tetap harus bisa membawa ijazah kesabaran. Karena wali robbika fasbir itu di surat Al-Mudassir itu memang keinginan adalah sebuah perintah. Nafsu
nafsu itu ada emosional tuh. Kalau diri dalam emosional kan juga ada emosional, spiritual, ya kan? Karena itu adalah perintah semua. Emosional, spiritual, intelektual adalah sebuah perintah yang semua itu berkumpul dan mereka berputar berjalan di dalam sobrun, sobar, sobrun, wasbir itu sobrun wasbir, berjalan di bawah kesabaran karena menuruti sebuah perintah Tuhan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada di salah satu ada awan keinginan, kita nggak bisa membedakan antara keinginan dengan hawa nafsu. Karena orang yang singkat berpikirnya hawa nafsu adalah menuruti atau melakukan hal-hal yang di luar kebaikan, seperti yang menggoda perempuan mabuk, itu adalah hawa nafsu. Tapi sebenarnya kalau emosional memang, dan kalau misalnya menanyakan emosional apakah bukan hawa nafsu, emosional sebuah hawa nafsu sebenarnya yang kalau yang dilakukan emosional dilakukan. Kalau orang ngomong debat melakukan omong itu sebenarnya membawa sifat emosional, hawa nafsu. Dan di Quran itu hawa nafsu, kalau menurut hawa nafsu itu adalah jelek. Dan karena hawa nafsu sama keinginan itu kita bisa repot membedakan, jadi kita melangkahnya di wali rabbika fasbir, karena sebuah perintah Tuhan kita harus bersabar. Karena begitu. Jadi itu kalau memang dalam situasi yang mang bingung kate tuku iki, kate tuku gitu, bersabar aja, sabar karo turu atau mungkin menyelesaikan salah satunya dan berjalan di sabar. Itu manajemen semuanya. Atau mungkin kadang-kadang untuk menuruti kata hati, untuk mencari kesenangan, pengen musim di sing harus dituruti, ya kita harus memilih salah satu dengan karena keadaan yang seperti itu, dan kita harus tetap bersabar. Beginilah ruang santai yang kita obrolkan di tanggal ini. Tetap kopi, rokok, dan jangan lupa minum air putih biar sehat. Ruang santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.